Members are happy to have you on board. Now would you please fasten your safety belt, set your seat back to the upright position and to the table in front of you. We would like to inform you that the use of cell phones and all electronic equipment cannot be operated on board. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Arus. Kegiatan studi lapangan secara virtual dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022 dan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Provinsi Kalimantan Tengah Angkatan 6 dengan pendamping Bapak Dr. Konrad Sawang MPD. Studi lapangan dengan lokus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur difasilitasi oleh Ibu Widaningrum Emma Rohima SOS MSI selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPT PPD Surabaya Timur beserta tim dari Bapenda Provinsi Jawa Timur. Laporan studi lapangan mengenai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima nilai A tahun 2021 yang dikelola oleh UPT PPD Surabaya Timur Bapenda Provinsi Jawa Timur persembahan kelompok 1. Saya Jantarida Podiama Pasaribu, Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara. Saya Ika Puspasari, Kasubit Pembukuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Renol Erwin Agutson, Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara. Saya Yulianti Sari, Kasih Sarana Pelayanan Umum dan Kesos pada Kantor Kelurahan Padang Kabupaten Sukamara. Saya Sarifuddin Hidayatullah, Kasih PMD Kecamatan Pangkalan Bateng, Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Zahrapul Maimun, Kasubag Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara. Saya Nur Wahyu sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara. Saya Agus Jamaluddin sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalanbun Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Yogi Kurniawan, Kepala Subbagian Anggaran Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalanbun Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Saiful Anwar, Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Barat. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPT PPD Surabaya Timur melayani wilayah kerja operasional pada 6 kecamatan dan 36 kelurahan. UPT PPD Surabaya Timur ini didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 37 pegawai yang terdiri atas 13 orang ASN dan 24 orang PTT. Berdasarkan penempatannya, 23 orang bertugas di UPT dan 14 orang bertugas di Samsat. Berdasarkan jenis kelaminnya, 21 orang pria dan 16 orang wanita. Sedangkan di kantor bersama Samsat terdapat 96 pegawai yang terdiri atas 24 orang pegawai Bapenda, 12 orang pegawai Jasara Harja, dan 60 orang kepolisian. Penyelenggaraan pelayanan publik kategori prima yang dilaksanakan oleh UPT PPD Surabaya Timur mendukung visi Gubernur Jawa Timur, yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Adapun misi yang diusung pada pelayanan UPT PPD Surabaya Timur merupakan misi ketiga, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebinekaan dengan tujuan terwujudnya pemerintahan yang baik dan sasaran meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui strategi peningkatan pendapatan asli daerah dan kualitas pelayanan publik. Adapun struktur organisasi UPT PPD Surabaya Timur adalah sebagai berikut.
UPTD PPD Surabaya Timur memiliki 6 target pendapatan yang harus dicapai, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan restribusi jasa usaha. Samsat induk membawai samsat-samsat unggulan di bawahnya. Adapun pelayanan unggulan offline yang dikembangkan adalah Samsat Drive-thru Manyar, Samsat Walk-thru Manyar, Samsat Corner Yakaya, Samsat Corner Galaxy Mall, Samsat Payment Point Beratang, Samsat Keliling Tambak Sari, Samsat Keliling Mulyosari, Samsat Keliling Taman Mundu. Di era industri 4.0, UPT PPD Surabaya Timur mengembangkan sistem pembayaran e-channel melalui Tokopedia, Link Aja, Indomart, Alfamart, Gria Bayar PTN, dan GoPay. Key sukses faktor terangkum sebagaimana dalam tabel berikut. 1. Diagnosa organisasi dan PMPK. 2. Berpikir kreatif dalam pelayanan. 3. Membangun tim efektif. 4. Kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. 1. Teknik komunikasi. 2. Perencanaan kegiatan pelayanan publik. 3. Penyusunan RKA pelayanan publik. 4. Pelayanan publik digital. 5. Manajemen mutu. 6. Manajemen pengawasan. 7. Pengendalian pelaksanaan kegiatan. Identifikasi key success factor penting untuk menjaga keberlangsungan keunggulan, pengendalian, dan pengawasan. Yang pertama, komitmen Kepala UPT PPD Surabaya Timur dalam memberikan reward kepada pegawai yang memiliki kinerja baik, serta punishment pada pegawai yang memiliki kinerja kurang baik, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala. Yang kedua, sinergitas stakeholder dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat. Pada UPT PPD Surabaya Timur disediakan sarana pengaduan yang mudah diakses seluruh masyarakat serta cepat ditanggapi. Listen learn dalam peran kepemimpinan. Pemimpin memiliki peran yang penting dalam suksesnya pelaksanaan pelayanan. Dari hasil uji lapangan pada UPT PPD Surabaya Timur didapatkan peran pemimpin sebagai berikut. 1. Mampu menjadi teladan bagi tim kerjanya. 2. Mampu memproyeksikan tujuan organisasi ke dalam program strategis dan realistis. 3. Memiliki integritas yang tinggi dalam rangka pencapaian target. 4. Mampu membangun sinergitas dan kolaborasi yang baik. 5. Memberikan reward and punishment yang nyata dalam pengendalian pekerjaan. 6. Menetapkan standar indikator kerja individu atau IKI yang memberikan dampak positif pada pencapaian target. 7. Mampu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Inovasi pelayanan merupakan salah satu kunci sukses dalam mencapai pelayanan yang prima. Di era perkembangan industri 4.0, UPT PPD Surabaya Timur ini menerapkan pelayanan publik secara online dan offline. Inovasi yang dikembangkan secara online adalah aplikasi Sitrasman. Silakan tanya Samsat Manyar. Pembayaran e-channel. Inovasi yang dikembangkan secara offline adalah 8 inovasi unggulan pelayanan, penyediaan SDM berkompeten, serta sarana prasarana yang bersifat inklusif. Dengan adanya inovasi yang dikembangkan, harapannya dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kunci sukses dalam pencapaian pelayanan prima. Dari hasil studi lapangan didapatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur telah menempatkan sumber daya manusia sesuai kompetensinya, sehingga pelayanan dapat berjalan secara responsif.
Selain itu, ada upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui diklat atau kursus dan melanjutkan pendidikan. Dalam pelaksanaan penerapan manajemen mutu, terdapat komitmen bersama yang bersinergi antara UPT PPD Jawa Timur, Polri, dan Jasara Harja. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan standar pelayanan dan indikator kinerja yang kreatif serta inovatif. Untuk lebih memantapkan pengendalian dan pengawasan, Kepala UPT PPD Surabaya Timur memberikan reward dan punishment. Selain itu juga diterapkan indikator kinerja individu dan evaluasi secara berkala. Listening dalam pemanfaatan teknologi. Standar pelayanan dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan teknologi yang mudah dipahami, serta selalu dilakukan pemutakhiran data, informasi, dan sistem. Pemanfaatan teknologi meliputi sistem pendaftaran, sistem pengaduan dan konsultasi, sistem pembayaran, dan sistem pengawasan melalui kepuasan indeks masyarakat. Berdasarkan hasil studi lapangan pada UPT PPD Surabaya Timur, didapatkan listener dalam perencanaan dan pembiayaan. Antara lain, perencanaan kegiatan pelayanan harus sesuai dengan visi misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan oleh kepala daerah. Kegiatan pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada strategi dan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh anggaran yang diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan 6 indikator penilaian indeks pelayanan prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dari studi lapangan yang dilakukan oleh Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tahun 2022, Angkatan 6 Kelompok 1 pada unit pelaksanaan teknis pengelolaan pendapatan daerah Surabaya Timur, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima berjalan sangat baik dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk adopsi penerapannya di instansi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dan pemerintah Kabupaten Sukamara. Faktor kunci sukses yang dapat diadopsi meliputi kepemimpinan pelayanan yang mampu menjadi tauladan dan mampu mengelola sumber daya manusia serta sistem manajemen mutu dan sistem pengendalian yang sangat baik. Tentunya, karakteristik kepemimpinan dan sistem pengendalian pekerjaan tersebut dapat menjadi contoh nyata yang menjadi rekomendasi bagi instansi di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, serta pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dan pemerintah Kabupaten Sukamara pada khususnya. Terima kasih. Kelompok 1 PKP Angkatan 6 siap berubah, sukses, maju bersama.